Kami mau cari wajah-Mu. Kami mau lebih sungguh naikkan syukur kami. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Kami panggil nama-Mu Yesus. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar Engkau. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Bersama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi katakan, cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Kami mau panggil Engkau, seru nama Yesus. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar Engkau, ku dengar jawab-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan lembut bersama percaya katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami datang cari wajah-Mu, kami memandang Engkau, kami mau dengar hati-Mu Tuhan, suara-Mu. Kami rindu bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, Bapa kami yang setia, selalu mendengar seruan hati kami, anak-anak-Mu yang haus, yang lapar akan Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau yang kami rindukan. Sungguh ini seruan hati kami Bapa. Sungguh ini curahan hati kami. Betapa indahnya bersekutu dengan Engkau. Kami mau pakai setiap waktu hidup kami. Kami gak mau lepas dari hadirat-Mu. Jangan tinggalkan kami sendiri Tuhan. Gandeng kami. Kami berseru kepada Engkau. Kami bersyukur dengan segenap hati kami. Kami gak mau hanya sekedar bernyanyi, tapi naikkan syukur yang terindah. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan benar Tuhan. Kau tempat perlindungan setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kami mau katakan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Engkau, katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan, mari katakan bersama, Kau kekuatanku. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan untuk sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan pagi hari ini kita tahu juga bahwa Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Sekalipun kita mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita setia beribadah kepada Tuhan, Engkau setia dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberi pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap perjalanan kita tidak selalu mulus. Pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada mungkin batu-batu yang besar yang mau menghalangi kita. Atau persoalan-persoalan yang begitu besar dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan berjanji untuk menolong kita dan menyertai kita. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam firman Tuhan. Kita lihat bahwa ternyata dalam firman Tuhan ada seorang yang dekat kepada Tuhan. Ada seorang yang mengasihi Tuhan. Ada seorang yang dikatakan dia seorang raja, yaitu Daud. Perjalanan Daud pun tidak semulus apa yang dia pikirkan. Perjalanan hidupnya itu tidak menyenangkan, sekalipun dia dikatakan dekat kepada Tuhan. Nah, oleh itu kita melihat dalam Mazmur pasal 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1 dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Sekali lagi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Saudara dikasihi Tuhan, ini tandanya bahwa Daud membutuhkan pertolongan. Di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa Daud sudah berusaha untuk mencari pertolongan kemana-mana saudara dikasihi Tuhan. Tapi dia tidak menemukan pertolongan itu. Itu sebab dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Saudara dikasihi Tuhan, Daud merasakan persoalan, masalah yang dihadapi. Pertanyaannya bagaimana kalau kita, orang-orang yang sekarang ini,
orang-orang di zaman sekarang ini, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, atau apapun yang kita hadapi tidak terselesaikan, mungkin kita akan berkata, dari mana pertolonganku? Di mana penolongku? Apakah masih ada Tuhan? Apakah masih ada kuasanya untuk menolong saya? Apakah masih ada mukjizatnya sampai hari ini? Saudara dikasih Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari ini yang mengalami persoalan itu? Mengalami masalah, mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Apakah itu masalah mungkin dalam keluarga kita masing-masing? Apakah itu persoalan dalam pekerjaan? Atau persoalan sakit penyakit? Atau persoalan yang lain? Yang mungkin terus menekan hidup kita. Kita mungkin sulit untuk berdiri. Sehingga kita tidak mampu mengatasi persoalan itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan itu, mungkin kita sudah mencari pertolongan kemana-mana. Baik kepada saudara, kepada yang lain, atau mungkin yang lebih kuat dari kita. Yang kita bisa anggap menolong kita, sesuatu yang dikasih Tuhan. Yang kita bisa melihat bahwa mereka boleh bisa menyelesaikan persoalan kita. Kita sudah cari untuk menyelesaikan itu. Bahkan ketika mencari itu, kita tidak menemukan seseorang pun yang bisa menolong kita. Mungkin membuat kita menjadi putus asa. Kita menjadi putus asa, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau boleh saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk pagi hari ini, saya boleh menyampaikan jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Masih ada Tuhan, masih ada kuasanya, masih ada pertolongannya, masih ada mukjizatnya sampai hari ini. Percayalah bahwa Tuhan masih sanggup menolong saudara dan saya. Apapun keadaanmu, Tuhan masih sanggup untuk menolong. Saudara yang dikasih Tuhan. Seperti apa yang pernah dialami oleh Daud. Persoalan demi persoalan yang dihadapi, yang begitu berat. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Daud menulis dalam Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan di sana, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara dikasih Tuhan pagi hari ini, pertolongan Tuhan masih ada sampai hari ini. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika hati kita condong kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, mukjizat Allah masih ada sampai hari ini. Sebagaimana apa yang sudah dialami oleh Daud. Ada sesuatu yang dia dapatkan, jawaban dari pertanyaan, apakah ada pertolongan di gunung-gunung sana. Pagi hari ini kita melihat sesuatu yang dikasih Tuhan. Ketika Daud berjalan menuju ke Yerusalem, di tengah-tengah perjalanan, dia memandang ke gunung-gunung. Dia melihat gunung di tengah perjalanan itu. Dan ketika ia memandang gunung itu,
Tuhan membuka mata rohaninya. Dia melihat Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Ketika dia melihat, dia memandang kepada Tuhan, Daud mendapatkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan, sesuatu yang dikasih Tuhan. Terbukti dalam ayat 2 dari pasal 121, ayat 2 dikatakan sana, sebuah jawaban yang sangat luar biasa yang dia dapatkan. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesuatu yang dikasih Tuhan, Daud percaya bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, kalau Daud disertai oleh Tuhan, saudara dan saya pun pasti ditolong oleh Tuhan. Dialah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Daud percaya bahwa pertolongan dan penjagaan Tuhan itu pasti dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya, sekalipun dia ada di tengah-tengah persoalan yang dihadapi. Begitupun kita sesuatu yang dikasih Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam persoalan hidup kita ini. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan semua apapun yang kita hadapi. Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam ayat 3 dan seterusnya. Dari pasal yang sama dikatakan di sana, Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan akan menguatkan kakimu. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Sesuatu yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan berjanji, Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk menolong kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan berjanji, Tuhan pasti memberikan penjagaan kepada kita. Tuhan mengasihi kita semua. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Sesuatu yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang dikasih, artinya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada dan tidak pernah berhenti. Kasihnya seperti air yang mengalir. Bahkan dikatakan sampai kepada anak keturunan kita, kasihnya akan dinyatakan kepada kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Maka penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap ada untuk orang yang percaya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, jangan takut. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, di dalam Yesus ada jawaban semuanya itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, penyertaannya, pertolongannya, penjagaannya tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang terus menyertaimu. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini.
Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalaupun ada kami yang lemah, kalaupun ada kami yang sakit, Tuhan kami mohon kuasa-Mu untuk menjamah kami. Menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya mukjizat masih ada sampai hari ini. Dan mukjizat itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.